Keempat, bermain di luar. Mulai besok, kita pindah rumah. Ucap Atlas tepat setelah Azura selesai sholat. Azura yang hendak berdiri pun menatap heran pada sang suami. Karena yang ia tahu perjanjiannya mereka tetap tinggal di mansion itu sesuai dengan perintah ayah Atlas. Hal itu sudah dikatakan supaya meminimalisir adanya perbuatan Atlas yang bisa jadi melakukan hal buruk terhadap Azura. Berarti Mas Atlas mengingkari perjanjian yang sudah disepakati dong. Ucap Azura. Aku ini juga memiliki pekerjaan di luar sana. Lah, selama ini aku juga tidak tinggal di mansion ini. Aku memiliki mansion sekaligus markas sendiri untukku juga orang-orang yang bekerja denganku. Memangnya kau mau tinggal di sini tanpa aku? Aku jarang sekali pulang. Ujarnya. Azura masih diam. Kini ia tampak berpikir sembari menatap pada sang suami. Ia mencibir kesal. Ya tidak apa, aku di sini saja. Silakan saja Mas pergi. Ketus Azura. Kok gitu sih? Ayolah ikut denganku. Kalau kau tidak ikut, bisa-bisa papaku tidak mengizinkanku pergi dari mansion ini. Semua bisnisku bisa hancur jika tanpa aku. Kata Atlas yang kini sudah berganti posisi duduk. Mas, bisnismu itu bukan bisnis halal. Aku tidak mau kau menafkahiku dengan uang haram. Aku tidak mau memakan makanan dari hasil yang haram. Itu dosa Mas. Aku tidak mau. Kekeh Azura. Enak saja. Haram di bagian mananya? Aku memang berandal. Tapi aku juga memiliki banyak bisnis halal. Ya memang ada yang haram juga sih. Tapi kan aku juga memiliki perusahaan sendiri, tenang saja hasilnya ada yang halal. Kau makan uang yang halal, yang haram biar aku saja. Enggak bisa begitu dong Mas. Selama kamu sudah mengucapkan kata syahadat, itu artinya kamu harus meninggalkan pekerjaan haram kamu. Sinis Azura. Ribet. Dahlah kamu hanya bikin aku pusing. Atlas pun tak jadi tidur. Ia mengacak rambutnya frustasi lalu bangkit dan meraih jaket dan kunci mobilnya. Beradu mulut dengan Azura ternyata memusingkan. Azura benar-benar membuatnya kesal dan emosi. Selalu saja ceramah-ceramah dan ceramah. Hal yang sama sekali tidak pernah Atlas dengar selama ini. Dan kini telinganya harus sering panas mendengar kebaulan istrinya, padahal menikah juga baru kemarin. Entah seperti apa hari-hari ke depannya jika ia terus berada di dekat Azura. Mau kemana? Tanya Azura saat melihat Atlas hendak pergi. Bukan urusan kamu. Ketusnya. Kita baru nyampe loh Mas. Bagaimana jika papa sama mama tanya-tanya? Aku jawab apa? Terserah. Sahutnya yang tidak lagi peduli. Ia keluar dari kamarnya begitu saja. Azura pun hanya bisa mengucapkan istighfar berulang kali. Entahlah. Rasanya benar-benar menyebalkan. Atlas pergi tanpa tujuan. Ia kemudian memutuskan ke tempat biasa. Mobilnya melaju melewati jalanan kota yang lumayan padat. Pikirannya benar-benar kacau. Tidak habis pikir jika ia harus menikah dengan Azura. Gadis bawel cerewet dan menyebalkan. Meski sejujurnya ia sedikit tertarik dengan wajah ayunya yang kecantikannya belum pernah ia temui di wajah wanita-wanita mainannya. Padahal, Atlas sangat terkenal sebagai laki-laki pemilih. Tentu setiap wanita yang dekat dengannya memiliki kualitas standar tinggi. Namun, rupanya wajah Azura benar-benar ayu alami bahkan membuat Atlas sendiri merasa salah tingkah saat pertama kali melihatnya. Brengsek. Kenapa aku mikirin dia mulu sih? Umpatnya kesal. Enggak bisa begini. Atlas yang frustasi pun semakin melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Berusaha membuang pikirannya yang kini dipenuhi oleh wajah dan kebaulan Azura. Hingga tak berselang lama Atlas pun sampai di sebuah hotel. Ia memarkirkan mobilnya dan segera turun. Saat ia mulai memasuki lobi hotel, seseorang telah menyambutnya dengan sangat ramah. Orang itu membungkuk memberikan salam hormat. Selamat datang, Tuan Atlas. Carikan aku satu mainan baru lagi. Bisik Atlas. Baik, Tuan. Pria itu mengangguk sembari menunduk. Setelah itu Atlas pun pergi meninggalkan pria itu. Atlas mulai memasuki lift hendak menuju ke lantai atas. Tidak butuh waktu lama. Atlas sudah sampai di kamar yang ia pesan. Sebuah kamar mewah dan lengkap. Ia langsung melepaskan jaket dan sepatunya lalu beranjak ke kamar mandi. Sepertinya aku harus membersihkan tubuhku.
Gar Azura, kepalaku mendadak pening. Atlas menggeleng sembari memasuki kamar mandi. Makan malam pun tiba. Azura mulai bergabung dengan keluarga barunya tanpa Atlas di sampingnya. Sejujurnya ia merasa canggung namun berusaha untuk terlihat biasa saja di depan keluarga Atlas. "Nak, Atlas kemana?" tanya Dixon. "Keluar, Pak. Katanya ada kepentingan mendadak." Azura mencoba menjawab sebisanya. Ia juga tidak tahu kemana Atlas pergi, karena Atlas juga tidak memberitahu mau pergi kemana. "Kamu seharusnya menjadi istri itu yang peka. Tanya dong suami kamu mau pergi kemana? Ada urusan apa? Jangan sampai diam-diam suami kamu berbuat hal gila di luar sana, sementara kamu di rumah tidak tahu apa-apa." Madeline kembali mengeluarkan kata-kata tajamnya. "Insya Allah tidak, Ma. Mas Atlas kan sudah berjanji mau bertanggung jawab. Dia tidak mungkin mengecewakan ayah saya dan juga almarhumah ibu saya. Jikapun dia ingkar, biarkan itu menjadi urusan dia dengan Allah." Azura masih tampak santai dan menjawabnya dengan sopan sembari tersenyum. "Cih, saya yang lebih tahu bagaimana sifat Atlas selama ini. Saya hanya tidak ingin anak saya ingkar dengan tanggung jawabnya. Makanya saya memintamu untuk bisa merubah putra saya. Ini juga sebagai bentuk kepedulian." Marlene pun kembali bersuara. Ia hanya tidak ingin Atlas berbuat hal buruk di luar sana. Terlebih pernah ada kejadian jika Atlas pernah menghamili seorang wanita. Untung saja hal itu bisa ia tuntaskan. Dengan kejadian itu, ia tidak ingin Atlas mengulang hal yang sama. Tentu ia tidak suka memiliki menantu yang gila harta. Makanya, ia memilih Azura karena gadis itu sepertinya tidak tertarik dengan kekayaan yang ia miliki. "Sudah-sudah, Ma. Jangan terlalu memaksa menantu kita. Papa yakin kok, jura cepat atau lambat dia akan membuat anak kita berubah lebih baik. Papa yakin Atlas bukanlah laki-laki pengecut," ujar Dixon yang hanya ditanggapi dengan kesinisan oleh Madeline. "Sekarang ayo kita makan," ajak Dixon kepada istri, anak dan menantunya. Mereka langsung memulai makan malamnya. Suasana pun seketika menjadi hening. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang, yang tak lain adalah putra pertama Dixon. "Malam," sapa Harry yang langsung duduk di kursi meja makan. Bergabung dengan keluarganya, ia juga sempat mengacak rambut adik tirinya yang tak lain adalah Hazel. Gadis yang paling bawel cerewet dan yang paling bisa menerima Harry di mansion itu. "Ih Kak Harry, aku baru dari salon," kesalnya. Ya mereka memang selalu seperti Tom and Jerry jika sudah bertemu. Namun sejatinya mereka berdua saling peduli. Harry sendiri juga hanya dekat dengan Hazel di mansion itu. "Memang aku peduli," sinisnya sembari menjulurkan lidahnya. "Ngeselin," dengkus Hazel. "Dari mana saja kamu, Harry?" Suara Dixon membuat senyumnya seketika menghilang. Ia kembali dengan wajah datarnya. "Apa setiap aku pergi papa harus tahu?" tanya Harry dengan senyum miringnya. Ya, semenjak sang ibu masuk rumah sakit, Harry menjadi anak yang membenci sang ayah. Meski Dixon tetap saja berusaha baik kepadanya, tetap saja sakit hatinya kepada sang ayah begitu sangat dalam. Ia juga selama ini tidak terlalu dekat dengan sang ayah. Azura dapat melihat ketegangan itu. Ia merasa jika keluarga Atlas cukup rumit. Seperti ada rasa ketidaknyamanan di dalam keluarga itu. Ia juga belum mengenal betul seperti apa keluarga Atlas. Pemuda itu, bahkan Azura tidak tahu siapa dia. Fuck! Sialan! Umpat Atlas saat ia kini tengah melakukan hal yang selama ini telah menjadi kebiasaannya. Bermain dengan barang mainannya. Kenapa? Apa serviceku kurang memuaskan? Tanya wanita itu yang diketahui berprofesi sebagai seorang model. Atlas tidak jeti mencari mainan baru karena sudah pasti akan lama menunggu. Ia pun menghubungi seorang wanita yang selama ini sudah kerap kali menjadi partner ranjangnya. Gia Arista, seorang model cantik dan seksi yang selalu bisa diandalkan kapanpun Atlas mau. Tidak, lanjutkan saja, kata Atlas yang kini mendadak hilang nafsunya. Pikirannya lagi-lagi teringat akan sosok sang istri. Hal itu membuatnya hampir gila. Bahkan dia yang selama ini selalu dapat membuatnya merasa puas pun seketika tidak lagi dapat memuaskannya. Gia hanya mengangguk, ia pun kini yang memimpin permainannya. Meski merasa sedikit heran dengan Atlas yang berbeda dari biasanya, tapi ia tetap berusaha membangkitkan gairah Atlas lagi.
Atlas berusaha keras mengenyahkan pikiran tentang Azura. Namun nyatanya bayangan istri cerewetnya itu mengganggu konsentrasinya. Shit! Sudahlah, kita main lain kali lagi. Atlas langsung mendorong tubuh Gea dengan kasar. Ia lalu bangkit dan memunguti pakaiannya. Dan langsung ia pakai dengan buru-buru. Tentu itu membuat Gea sangat kecewa, karena baru kali ini ia gagal memuaskan Atlas. Nanti orangku akan ke sini dan membawakan uangnya. Kau tenang saja, aku tetap bertanggung jawab membayar sesuai kesepakatan. Aku pergi. Ucap Atlas dan langsung pergi begitu saja. Tak peduli akan kekecewaan Gea saat ini.